Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sore. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Almanisa Nafia untuk memandu jalannya presentasi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita persilakan kepada kelompok 1 untuk memulai presentasinya. Kepada teman-teman kelompok 1, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil observasi kami mengenai mata kuliah muatan lokal di SD Muhammadiyah Bantul Kota. Jadi profil SD Muhammadiyah Bantul Kota ini didirikan pada tahun 1999. Sebelumnya merupakan filiah dari 94, sebelumnya merupakan filial dari SD Muhammadiyah PP. Jadi SD Muhammadiyah Bantul Kota ini pecahan dari SD Muhammadiyah PP yang ada di Bantul. Nah, terus lanjut ke visi misi, mungkin terwujudnya generasi pembelajaran yang bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, berprestasi, mandiri dan berbudaya. 2. Mewujudkan generasi pembelajaran yang taat beragama. 3. Menciptakan siswa yang berakhlak mulia. 4. Memberikan wadah bagi siswa untuk berkreasi. Jadi kami di sini observasi di hari Kamis, dan di situ kita melihat bagaimana proses pembelajaran yang ada di SD Muhammadiyah, khususnya kita mengambil di kelas 5D. Nah, di situ kita mengamati pelajaran muatan lokal yang dijelaskan, yang diterangkan kepada guru dan dipraktekkan terhadap anak-anak, yaitu pelajarannya membatik. Di situ anak-anak disuruh untuk membatik yang materinya yang telah diajarkan oleh gurunya. Jadi kayak materi megabendung. Nah, itu suruh milih apa megabendung apa motif-motif batik lah istilahnya yang ada di Jawa. Nah, seperti itu suruh menggambar, meniru gambaran itu di baju ya, kalau nggak salah ya, baju. Di desain baju. Nah, nanti di desain baju itu disuruh menggambar. Nah, sebelumnya di sini kami beranggota 6 orang. Yang pertama yaitu Nunung Ramadhani, yang kedua Farini, yang ketiga Dita Aulia, yang keempat Rufaidah Duha, yang kelima yaitu saya sendiri Muhammad Arifan, dan yang terakhir Eva. Next. Yang akan dijelaskan oleh Oke, di sini ada definisi muatan lokal. Bagian dari kurikulum yang dibuat sesuai dengan kemampuan dan ciri khas daerah setempat agar peserta didik dapat mengenali budaya, bahasa serta lingkungan di sekitarnya. Nah, jadi yang dimaksud dalam PPT tersebut yaitu bagian dari kurikulum pendidikan yang disusun dan dikembangkan sesuai dengan potensi, kebutuhan, dan karakteristik di setiap daerahnya. Jadi di mata pelajaran muatan lokal ini, peserta didik itu diberikan ruang atau diberikan ruang bagi peserta didik untuk mengenal dan mengembangkan budaya seperti budaya, bahasa, terus juga ada keterampilan serta lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi Mulok itu menjadi sarana agar pendidikan itu tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga mencerminkan ciri khas dari setiap daerahnya. Secara sederhananya saja, muatan lokal itu kan disebut sebagai pendidikan berbasis kearifan lokal yang mengajarkan peserta didik untuk mengenali lingkungan seperti sosial budaya sendiri, terus juga menghargai perbedaan di setiap daerahnya, terus dan juga menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah kelahirannya gitu. Dan di sini ada 2 pendapat menurut para ahli. Yang pertama ada dari Slamet P tahun 2020. Beliau ini mendefinisikan
muatan lokal itu sebagai bagian integral dari kurikulum nasional yang memberi peluang kepada sekolah dan daerah untuk mengembangkan kurikulum tersebut sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Nah, yang kedua, dari Hamalim 2021 mengatakan bahwa muatan lokal itu berfungsi untuk mengkaitkan pendidikan sekolah dengan kehidupan nyata peserta didik di lingkungan sekitarnya. Jadi hasil belajarnya itu lebih bermakna. Nah, dari dua pandangan tersebut dapat kita simpulkan bahwa muatan lokal itu adalah upaya kontekstualisasi pendidikan nasional agar relevan dengan budaya lingkungan dan kebutuhan daerah. Di sini ada juga menurut pribadi saya bahwa muatan lokal itu merupakan bentuk pendidikan yang paling dekat dengan kehidupan peserta didik. Kenapa? Karena berakar dari lingkungan daerahnya mereka masing-masing gitu, atau kepada lingkungan mereka sendiri. Jadi prolog itu bukan hanya pelajaran tambahan atau pelajaran yang wajib, tetapi juga bagian penting untuk membentuk karakter, terus juga rasa bangga terhadap daerah mereka dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan. Nah, dalam konteks Indonesia yang sangat beragam, karena Indonesia sangat punya banyak beragamnya nih. Jadi muatan lokal itu juga berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa melalui pengenalan budaya daerah mereka, melalui pengenalan budaya daerah yang saling menghormati. Nah, jadi ketika anak-anak itu memahami budaya lokalnya, mereka akan lebih menghargai budaya lain gitu. Dengan kata lain, juga muatan lokal adalah pendidikan berbasis identitas yang menumbuhkan karakter dan kemandirian dan juga rasa cinta terhadap tanah air. Nah, definisi muatan lokal di sekolah dasar itu pendidikan muatan lokal di sekolah dasar merupakan bagian dari kurikulum yang dirancang untuk memperkenalkan dan menanamkan nilai-nilai budaya daerah peserta didik. Pembelajaran muatan lokal di sekolah adalah mata pelajaran yang berisi materi khas daerah yang tidak ada dalam kurikulum nasional seperti batik, bahasa Jawa, dan seni rupa. Nah, yang dimaksud dari PPT itu juga bahwa muatan lokal di SD itu bagian dari kurikulum yang disusun dengan potensi dan karakteristik di setiap daerahnya. Nah, maksudnya itu setiap daerah kan punya kebebasan nih untuk menentukan isi dari pelajaran muatan lokal yang sesuai dengan budaya dan lingkungan setempat. Jadi kalau di SD itu pembelajaran muatan lokal lebih menekankan pada pengenalan nilai-nilai budaya dan keterampilan dasar lewat kegiatan yang menyenangkan dan disesuaikan dengan usia peserta didik. Contohnya kayak misalnya nih kita belajar bahasa daerah, terus juga kita belajar tentang menari tarian tradisional, membuat kerajinan tangan, atau juga gotong royong di lingkungan sekolah. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk bukan cuma sekedar mereka tahu, tetapi juga mereka itu belajar tentang mencintai lingkungannya, terus juga menghargai keberagaman yang ada di Indonesia ini, karena di Indonesia sangat banyak banget keberagaman tersebut. Nah, dan juga peserta didik itu dapat membentuk karakter positif sejak dini. Jadi dari kecil anak-anak atau peserta didik itu sudah terbiasa mengenal jati dirinya dan bangga dengan daerah asalnya. Nah, itu tadi definisi dari muatan lokal secara umum dan muatan lokal di sekolah dasar. Selanjutnya adalah mengenai tujuan muatan lokal di sekolah dasar. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dari beberapa jurnal yang kelompok kami temukan, kami mengambil kesimpulan besar bahwa tujuan muatan lokal di sekolah dasar itu dibedakan menjadi dua garis besar, yaitu tujuan secara langsung dan tujuan secara tidak langsung. Tujuan yang pertama yaitu tujuan langsung, yaitu
memberikan wawasan tentang budaya dan kondisi suatu daerah kepada peserta didik. Contohnya pada saat kami melakukan observasi di SD Muhammadiyah Bantul Kota, yaitu mata pelajaran membatik. Untuk tujuan secara langsungnya, peserta didik dikenalkan mengenai apa itu batik, lalu macam-macam batik, jenis-jenis motif dan jenis-jenis warnanya. Dan di situ peserta didik secara langsung diberi pengetahuan tentang batik. Lalu selanjutnya adalah tujuan muatan lokal secara tidak langsung, yaitu menanamkan nilai-nilai dari suatu budaya sehingga dapat membentuk karakter positif pada peserta didik. Contohnya terkait dengan hasil observasi kami mengenai mata pelajaran membatik. Jadi di situ peserta didik bukan hanya belajar tentang pengetahuan apa itu batik, tetapi peserta didik juga belajar mengenai nilai-nilai seperti nilai kreativitas. Di situ peserta didik diberi kebebasan untuk menentukan motif yang akan mereka gambar. Secara tidak langsung di situ peserta didik diajarkan nilai kreativitas. Lalu ada juga nilai ketelitian dan kesabaran. Mengenai motif batik yang mungkin rumit yang harus dikerjakan oleh peserta didik seusia sekolah dasar, mereka juga belajar mengenai ketelitian dan kesabaran. Lalu selanjutnya ada nilai kedisiplinan mengenai mata pelajaran membatik, di mana peserta didik diberi kegiatan yang dari pertama itu menentukan dulu motifnya, lalu mereka mensketsa, mereka menggambarkan, mewarnai, atau dari batik yang secara langsung seperti mencanting, memberi warna. Nah, peserta didik harus mengikuti step-step itu secara runtut. Nah, secara tidak langsung peserta didik juga belajar nilai kedisiplinan. Dan selanjutnya mengenai peran guru pada muatan lokal. Berdasarkan dari wawancara kami terhadap salah satu wali kelas di SD Muhammadiyah Bantul Kota, kami mengetahui bahwa guru itu membantu peserta didik dalam mata pelajaran membatik itu mengenalkan motif batik khas Yogyakarta. Bukan hanya mengenalkan saja, tetapi guru juga menjelaskan makna filosofi dari motif tersebut, lalu membimbing mereka untuk menciptakan motif baru sesuai dengan ide masing-masing. Lalu guru juga menilai hasil karya peserta didik itu tidak hanya berdasarkan dengan keindahan saja, tetapi juga pada proses, usaha, dan sikap dalam bekerja. Kami menyimpulkan bahwa guru menjelaskan bahwa dirinya berperan tidak hanya sebagai pengajar dalam muatan lokal, tetapi juga sebagai pembimbing kreativitas peserta didik. Selanjutnya adalah jenis-jenis muatan lokal yang ada di SD Muhammadiyah Bantul Kota. Yang pertama ada batik. Batik merupakan salah satu muatan lokal yang meningkatkan keterampilan dan seni. Siswa belajar membuat batik serta memahami makna dan motifnya. Kegiatan ini melatih kreativitas dan menumbuhkan rasa bangga terhadap warisan budaya Indonesia. Yang kedua ada bahasa Jawa. Muatan lokal ini mengajarkan kemampuan berbahasa daerah dan nilai budaya. Siswa belajar berinteraksi dengan sopan dan memahami filosofi Jawa. Diperlukan metode inklusif agar siswa dari luar daerah dapat beradaptasi. Yang ketiga ada muatan lokal seni rupa. Seni rupa membantu siswa mengekspresikan diri melalui gambar, lukisan, dan kerajinan. Pembelajaran ini mengembangkan imajinasi, kreativitas, serta menumbuhkan kecintaan terhadap budaya dan keindahan lokal. Dan yang terakhir ada seni tari. Melalui seni tari ini, siswa dapat mengembangkan kreativitas dan mengekspresikan diri dengan gerakan yang indah. Selain itu, latihan dari tari ini membantu
melatih kedisiplinan, kerjasama, serta rasa tanggung jawab karena siswa harus berlatih secara teratur dan kompak dengan teman-temannya. Baik, selanjutnya ciri-ciri motor lokal di SD Muhammadiyah Bantul. Yang pertama yaitu kontekstual dan bernilai karakter. Yang kedua, relevan dengan kehidupan nyata. Yang ketiga, berbasis nilai dan kearifan lokal. Yang keempat, fleksibel terhadap keberagaman peserta didik. Dan yang kelima, integratif antara pengetahuan, keterampilan, dan nilai budaya. Nah, di SD Muhammadiyah itu tadi yang pertama kontekstual dan bernilai karakter. Jadi pembelajaran motor lokal di SD Muhammadiyah Bantul Kota itu bersifat kontekstual karena dikaitkan langsung dengan budaya sekitar siswa. Pada saat observasi, kegiatan membatik mengajarkan siswa mengenal motif batik khas Yogyakarta seperti parang dan rawon, sekaligus menemukan nilai karakter seperti kesabaran, ketelitian, dan kerjasama. Yang kedua yaitu relevan dengan kehidupan nyata. Dari hasil observasi menunjukkan pembelajaran motor lokal dilaksanakan pada siang hari agar suasana lebih santai dan kondusif untuk praktik. Kegiatan seperti seni rupa dan membatik dilakukan secara langsung sehingga siswa belajar dari pengalaman nyata yang dekat dengan kehidupan sehari-hari serta menentukan rasa cinta terhadap budaya daerahnya. Yang ketiga yaitu berbasis nilai dan kearifan lokal. Pada saat observasi, guru menanamkan nilai-nilai budaya seperti gotong royong, ketekunan, dan cinta tanah air. Dalam kegiatan membatik, siswa diajak bekerja sama dan menghargai proses bukan hanya hasil. Nilai-nilai ini mencerminkan kearifan lokal masyarakat Jawa yang menekankan kesabaran dan penghargaan terhadap budaya. Yang keempat yaitu fleksibel terhadap keberagaman siswa. Guru menyesuaikan metode pembelajaran agar dapat diterima semua siswa, termasuk yang berasal dari luar Jawa. Penggunaan media konkret seperti gambar motif dan contoh karya mempermudah siswa non-lokal memahami materi. Hal ini menunjukkan fleksibilitas motor lokal dalam menghadapi keberagaman kepada peserta didik. Dan yang terakhir yaitu integratif antara pengetahuan, keterampilan, dan nilai budaya. Pembelajaran motor lokal menggabungkan aspek pengetahuan, keterampilan, dan nilai budaya. Pada saat observasi, guru menjelaskan makna motif batik sebelum melakukan praktik membatik, sehingga siswa memahami filosofi budaya sekaligus mengasah keterampilan kreatif mereka. Kegiatan ini membantu siswa mengenali jati diri melalui pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Yang selanjutnya yaitu tantangan dan solusi motor lokal. Tantangan di SD Muhammadiyah Kota itu sekolah memiliki peserta didik dari luar daerah kesulitan mengikuti pembelajaran molok. Penjelasannya itu di SD Muhammadiyah Kota memiliki peserta didik dari luar daerah yaitu di Kalimantan, sehingga siswa tersebut kesulitan mengikuti pembelajaran molok terutama bahasa Jawa dan budaya batik. Mereka kurang familiar dengan kosakata bahasa Jawa dan sulit memahami makna simbolik pada motif batik. Untuk solusinya yang pertama yaitu guru menggunakan strategi pembelajaran konkret seperti praktik langsung. Maksudnya itu dengan desain yang telah diberikan oleh guru dan kemudian siswa itu mewarnai sesuai kreativitas. Pendekatan ini membuat siswa non-lokal mudah memahami, ikut aktif dalam pembelajaran dan sekaligus mengenal budaya Jawa dengan cara yang menyenangkan. Yang kedua, menunjukkan gambar motif batik dan contoh karya siswa sebelumnya. Nah, maksudnya itu guru mempraktikkan karya motif yang sebelumnya yang telah digunakan dengan melihat contoh nyata. Siswa non-lokal itu tahu bahwa motif tersebut ternyata beda dari yang sebelumnya. Dengan cara ini, siswa juga memahami materi tanpa harus menguasai bahasa Jawa sepenuhnya. Yang ketiga yaitu memberikan pendekatan bertahap. Maksudnya guru memulai pembelajaran dari motif batik yang sederhana ke yang kompleks.
Dengan cara yang bertahap, siswa itu dapat pendekatan bertahap membuat siswa itu lebih percaya diri, terbiasa dengan teknik membatik, dan akhirnya mampu menghasilkan motif yang di kreativitas sendiri. Jadi kesimpulan dari materi yang saya sampaikan oleh teman-teman, yaitu melalui pendekatan yang tepat, pembelajaran berbasis muatan lokal tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga berfokus pada penanaman nilai karakter yang bersumber dari kearifan lokal. Selain itu, pembelajaran ini juga memiliki peran penting dalam membantu siswa dari luar daerah untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial budaya yang baru. Oleh karena itu, pendidikan muatan lokal di sekolah dasar harus terus dikembangkan dan diintegrasikan dalam kurikulum sebagai upaya nyata menjaga warisan budaya bangsa di tengah tantangan globalisasi ini. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan hasil dari observasi kami. Di sini ada beberapa karya peserta batik. Jadi batiknya itu dikumpulkan diarsipkan. Nah, jadi yang selanjutnya yang ini aktivitas menempel batik atau menggambar. Dan di sini biasa dinding tentang wayang. Ini aktivitas menempel batik, dan di sini ada hiasan di dinding luar kelas tentang motif batik. Maaf salah. Oke, mungkin terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang sesi pertanyaan bisa diserahkan ke Terima kasih kepada kelompok 1 atas penyampaian materinya. Untuk yang selanjutnya, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, dipersilakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Baik, karena sesi tanya jawab sudah selesai, terima kasih kepada teman-teman yang sudah aktif bertanya dan juga kepada kelompok 1 atas penjelasannya. Sebagai penutup, semoga materi yang disampaikan hari ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Saya Amalisa Nabiah selaku pembawa MC. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam memandu jalannya presentasi hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam